Hold hands. Oh, yeah, Well, obviously, she wanted to have the party before the move. A moving buddy. You don't have one? Come on, guys. Every Christmas and birthday we go. Get out where you stupid dog! Down! Down! Give Andy for me! Find out, Sid. Di awal film diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki bernama Andy Davis yang sedang memainkan pahlawan mainannya yang bernama Woody. Dan terlihat juga di sini adiknya yang bernama Molly juga sedang bermain. Singkat cerita, ibunya terlihat sedang mempersiapkan pesta ulang tahun Andy yang akan diadakan di rumahnya. Nah, setelah bermain, Andy dan Molly keluar kamar. Tiba-tiba, sekelompok mainan yang tadi menjadi hidup. Woody yang mendengar ulang tahun Andy akan diadakan, dia langsung meminta para mainan lainnya untuk berkumpul. Di sini, Woody langsung mengumumkan jika seminggu lagi Andy sekeluarga akan pindah. Lalu Woody menyuruh mereka memilih teman pindahannya. Lalu dilanjut dengan berita buruk bahwa ulang tahun Andy dipindahkan ke hari ini yang seharusnya minggu depan. Mendengar itu, mereka semua cemas karena para mainan takut digantikan dengan mainan baru yang akan dia dapat di hadiah ulang tahunnya. You have to hold hands. Oh, yeah, Well, obviously, she wanted to have the party before the move. A moving buddy. You don't have one? Come on, guys. Every Christmas and birthday we go through this. Singkat cerita, teman-teman Andy datang membawa kado. Nah, di sini kemudian Woody meminta Sersan beserta pasukan tentara hijau kecilnya untuk mengintai situasi. Namun di sini salah satu tentara terinjak oleh si ibu. Singkatnya, akhirnya para tentara berhasil membawa sebuah radio yang ditaruh di pot tanaman. Di sini, para tentara langsung melaporkan keadaan di sana yang sedang membuka satu persatu kadonya. Setelah semua kado dibuka dan tidak ada mainan, mereka pun mulai lega. Tapi ternyata ada satu kado yang diambil dari lemari oleh ibunya dan ternyata sebuah mainan baru. Namun sayangnya belum sempat dilaporkan ke Woody, radio malah sudah mati. Dan para mainan harus kembali ke tempat semula karena Andy dan teman-teman menuju ke kamarnya. Andy menaruh mainan barunya di atas kasur dan menyingkirkan Woody. Setelah itu, Andy dan teman-temannya keluar kamar. Para mainan pun keluar dari tempat mereka masing-masing. Di sini, Woody ingin memberi sambutan kepada mainan baru tersebut. Tapi baru saja berkenalan, Woody sudah dibuat kesal dengan mainan barunya yang bernama Buzz Lightyear ini. Ditambah dengan sikap para mainan yang terpukau dengan alat-alat canggih milik Buzz. Di sini, Woody merasa kesal dibandingkan dengan Buzz. Lalu ia menjelaskan kalau Buzz hanyalah sebuah mainan, bukan polisi Antartika sungguhan. Di sini kemudian Woody menantang Buzz untuk menunjukkan kalau dia benar-benar bisa terbang. And beyond. Oh, wow, you flew magnificently. Di sini, Buzz berhasil terbang dan mendarat dengan sempurna. Melihat itu, para mainan semakin menyukai Buzz dan meninggalkan Woody. Dan sedihnya, ternyata Andy juga sama. Ia meninggalkan Woody dan semua dekorasi kamar digantikan oleh gambar Buzz. Di malam hari, Woody yang seharusnya tidur di kasur menemani Andy malah digantikan oleh Buzz. Singkat cerita, saat pagi harinya, Woody melihat kaki Buzz ditandai dengan nama Andy, yang berarti dia menjadi mainan kesayangannya. Melihat hal itu, Woody yang marah menghampiri Buzz hingga mereka akhirnya bertengkar. Di waktu yang bersamaan, terdengar suara dari luar. Saat dilihat, ternyata seorang anak tetangga sebelah yang bernama Sid. Sid ini terkenal gemar menyiksa mainan hanya untuk bersenang-senang. Di sini terlihat Sid sedang mengikat petasan ke mainan tentaranya. Melihat hal itu, Buzz tidak tinggal diam. Dia ingin menyelamatkan tentara tersebut, tapi sayangnya terlambat karena petasan itu sudah dinyalakan dan meledak. Singkat cerita, saat Andy pergi dari kamarnya, Woody yang tidak suka kehadiran Buzz mempunyai niat jahat untuk menjebaknya, sehingga dia jatuh ke halaman. Nah, di sini Arsi yang menjadi saksi bahwa itu bukan kecelakaan, melainkan perebutan Woody sengaja mendorongnya.
Di sini terlihat semua mainan pun marah. Mereka langsung menyerang Woody. Untungnya tiba-tiba Andy datang. Ia mencari Buzz untuk membawanya pergi, tapi karena Buzz tidak ketemu, Andy hanya membawa Woody. Lalu mereka keluar dan menaiki mobil. Di sini Buzz yang melihat Woody dibawa oleh Andy marah. Ia langsung menaiki mobil tersebut. Saat mobil berhenti untuk mengisi bahan bakar, Buzz masuk ke mobil dengan wajah yang sangat marah. Di sini, Buzz tidak mau mendengar alasan apapun dari Woody, dan dia langsung menyerangnya hingga terpental keluar. Tanpa disadari, mobil Andy sudah pergi dan meninggalkan mereka berdua. Tapi pertengkaran mereka terus berlanjut, hingga akhirnya mereka terpisah. Namun, Woody melihat mobil dengan bertuliskan Pizza Planet yang otomatis mobil tersebut akan ke tempat Andy berada. Di sini, Woody mencoba memanggil Buzz kembali. Awalnya, Buzz tidak mau mendengarkan Woody, tapi saat dia berkata bahwa ada pesawat yang akan keluar angkasa, Buzz langsung menghampiri Woody. Tidak butuh waktu lama, Buzz langsung menaiki mobil bagian depan, sedangkan Woody bagian belakang. Singkat cerita, mereka tiba di Pizza Planet. Karena di sana banyak sekali manusia, mereka harus menyamar untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan Woody melihat Andy. Saat mencoba menghampiri Andy, Buzz malah pergi. Di sini, Woody langsung mengejar Buzz. Ternyata, Buzz masuk ke dalam mesin pencapit yang dia kira adalah pesawat luar angkasa. Karena dia tidak bisa meninggalkan Buzz begitu saja, Woody pun ikut masuk ke dalam mesin tersebut. This is an intergalactic emergency. I need to commandeer your vessel to Tapi sayangnya mereka berdua malah terjebak di dalam mesin tersebut. Sampai akhirnya Sid, si penyiksa mainan, mendapatkan mereka. Yes! Let's go home and play. Singkat cerita, saat tiba di rumah Sid, mereka disambut oleh anjing Sid yang bernama Sekat. Lalu adiknya yaitu Hana kemudian mengambil boneka milik Hana dan mengubah bonekanya menjadi bentuk yang menyeramkan. He's all better now. Says it's not true. Lalu saat keluar kamar, Woody mencoba untuk keluar, tapi pintu terkunci. Namun tiba-tiba terdengar suara dari para mainan yang diubah oleh Sid dengan bentuk yang menyeramkan. Melihat itu semua, Woody ketakutan dan bersembunyi. cannibals. Sementara itu, Andy yang sampai di rumah Bartu menyadari kalau Woody telah hilang. Lalu pada keesokan paginya, Woody mulai disiksa oleh Sid. Namun untungnya segera terselamatkan karena ibu Sid memanggilnya. Di waktu yang bersamaan terlihat pintu terbuka saat mereka akan keluar. Para mainan yang menyeramkan itu menahan mereka. Di sini Woody berhasil keluar, tapi sayangnya ada Scott di tangga yang sedang tertidur. Maka dari itu Woody mengikuti cara Buzz untuk keluar. Tapi tali milik Woody malah tersangkut dan membuat kebisingan hingga Scott terbangun. Dengan cepat mereka bersembunyi dalam ruangan yang berbeda. Di sini Scott akhirnya pergi karena tak menemukan mereka. Di sisi lain, Buzz yang berada di ruangan melihat iklan TV tentang dirinya. Akhirnya di sini Buzz tersadar nih bahwa dirinya hanyalah sebuah mainan. Hingga akhirnya dia mencoba terbang, tapi yang terjadi Buzz malah terjatuh ke bawah dan tangannya patah. And beyond. Singkat cerita, datanglah Hana dan membawa Buzz ke kamar untuk bermain dengan boneka lainnya. Woody yang melihat itu mencoba memanggilnya dengan berpura-pura menjadi ibu Hana. Kemudian Woody masuk dan membawa Buzz pergi. Di sini Woody mendapatkan ide untuk kabur melalui jendela. Nah, di seberang jendela, para mainan yang berada di kamar Andy melihat Woody. Tapi karena yang tak kunjung membaik, lalu Woody langsung melempar lampu tali Natal ke kamar Andy agar dia bisa keluar dari sana. Tapi Potato Head tidak percaya jika dia sedang bersama Buzz. Sampai akhirnya para mainan tak percaya dan malah melepaskan tali tersebut. I hope Sid pulls your voice box out, you creep. No, don't leave, don't leave.
Sementara itu, Buzz dikelilingi para mainan yang menyeramkan, yang ternyata mereka itu baik dan akhirnya memperbaiki tangan Buzz. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Sid datang. Mereka pun bersembunyi, sementara Buzz masih tergeletak. Nah, di sini Sid yang membawa petasan baru dan targetnya adalah Woody, karena dia tak menemukan Woody dan kebetulan melihat Buzz. Akhirnya Buzz dipasangkan ke petasan tersebut. Namun untungnya hujan turun lebat dan menunda niatnya hari ini. Tapi dia akan tetap melakukannya besok pagi. Sementara di tempat lain, Andy yang sedih kehilangan Woody dan Buzz, di sini ibunya mencoba menenangkannya. Kembali ke Woody, di sini ia meyakinkan Buzz untuk kembali ke rumah Andy. Tapi Buzz mengatakan kalau dia hanyalah mainan kecil bodoh dan tidak ada gunanya untuk kembali. Di sini Woody tak menyerah untuk meyakinkan Buzz bahwa Andy sekarang membutuhkannya, meskipun nantinya Woody akan dilupakan oleh Andy. Singkat cerita, akhirnya Buzz mulai bangkit dan membantu Woody untuk kabur. Tapi mereka tak punya waktu banyak karena truk pindahan sudah datang. Namun tiba-tiba jam berdering dan membuat si Buzz terbangun. Dengan cepat, dia membawa Buzz keluar. Nah, ketika Woody akan menyusul, Scott menghentikannya. Di sini Woody mencoba meminta bantuan para mainan untuk menolongnya. Akhirnya, di sini para mainan membantunya. Woody menyusun rencana dan mereka pun melaksanakan tugas mereka masing-masing. Singkat cerita, akhirnya Woody berhasil keluar menghindari Scott dan mendarat di semak-semak. Dan misi berikutnya, Woody menghampiri Buzz dan akan berpura-pura bergeletak di sana. Di waktu yang bersamaan, Sid yang keluar dari gudang melihat Woody dan langsung melemparnya ke tempat temanggang. Sebelum Sid menyalakan sumbu roket, lalu rekaman suara Woody mulai diputar. Akhirnya, semua mainan hidup di depan Sid dan menakutinya. Di sini Sid ketakutan dan kabur dari sana. Out, Sid. Singkat cerita, akhirnya rencana mereka semua berhasil. Woody berterima kasih kepada para mainan yang telah membantunya. Kemudian Woody dan Buzz bergegas menghampiri mobil Andy, namun Buzz malah tersangkut roket di badannya yang membuat mereka tertinggal jauh. Lalu mereka melihat truk pindahan yang baru berangkat dan meraih tali di truk tersebut. Tapi sayangnya Scott mengejar mereka hingga kaki Woody tertarik. Get out where you stupid dog! Down! Come, Andy, for me! Buzz mencoba menolongnya hingga Buzz tertinggal. Tapi di sini Woody tidak tinggal diam. Ia langsung membuka truk dan mencari RC untuk menolong Buzz. Tapi Potato Head dan mainan lainnya salah paham hingga membuat Woody terjatuh. Buzz pun datang, lalu mereka mengejar truk tersebut. Sampai akhirnya para mainan melihat bahwa Woody berkata jujur dan dia bersama Buzz. Mereka akhirnya mencoba menolong Woody dan Buzz. Tapi sayangnya baterai RC habis dan mereka pun tertinggal lagi. Di sini mereka mempunyai ide untuk menyalakan roket dan mereka meluncur dengan sangat cepat. Mereka meluncur ke bawah dan mendarat tepat di dalam mobil Andy. Nah, di sini Andy langsung melihat Woody dan Buzz. Dia terlihat sangat senang. Here in the car! See? Now what did I tell you right where you left them? Singkat cerita, di rumah baru dan bertepatan di hari Natal pun tiba, mereka merayakannya dengan sukacita. But a shame. Buzz Lightyear, you are not worried, are you? Oh, what is it? What is it?